Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Batut Kiem, janda kembang pasir yang menjadi rebutan lelaki hidung belang di desa. Hari ini, saya hadir kembali di tengah kalian semua. Apalagi kalau bukan untuk menghibur kalian, para jomblo, para pengangguran sejati, dan para ibu rumah tangga yang sedang kesepian ditinggal kerja oleh suaminya. Tanpa berlama-lama, karena saya juga mau menyusui anak, langsung saja kita dengarkan bersama ceritanya. Sebelumnya, pakai handsfree, pejamkan mata, matikan lampu, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek dong, kalau enggak, gue tampar bolak-balik. Selamat mendengarkan. Cerita pertama, KKN Horor. Semester ini adalah semester yang paling kutunggu-tunggu. Di mana, menuju semester akhir ini, para mahasiswa harus melakukan kuliah kerja nyata KKN. Namaku Rizwan, seorang mahasiswa manajemen pariwisata di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Aku cukup semangat dengan KKN kali ini, karena aku merasa ini bisa menjadi pengalaman yang menarik. Namun, ternyata KKN ini bukan hanya menjadi pengalaman yang menarik, tetapi juga menjadi pengalaman yang paling menakutkan. Singkat cerita, hari pertama KKN pun dimulai. Aku, Rizka, Indri, Hariski, dan teman-teman lainnya tiba di salah satu homestay yang telah ditentukan kampus untuk memulai kegiatan KKN di daerah Pangalengan. Kami tiba sekitar pukul 4 pagi. Pemilik rumah homestay menyambut kami. Sebenarnya, pemilik rumah tidak tinggal bersama kami, namun rumahnya tidak jauh dari homestay ini. Setelah memberikan kunci, ibu itu tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada pesan khusus atau larangan. Dia hanya berkata, "Oke, semoga betah ya." Melihat dari tempat homestay ini, sepertinya kami akan betah. Rumahnya cukup besar, bersih, dan terawat. Namun memang, bangunan ini sepertinya sudah cukup lama. Kami memulai kegiatan dengan bersih-bersih dan beres-beres barang-barang untuk keperluan 1 bulan. Ada beberapa kamar di sana, namun kami putuskan untuk tidak ada yang memakai kamar. Kami memilih tidur bersama-sama di ruang tengah karena ruang tengah ini cukup besar, bisa memuat lebih dari 20 orang peserta. Malam semakin larut. Setelah bersih-bersih dan lain sebagainya, kami cukup kelelahan. Di ruang tengah itu, kami tidur dengan menggunakan kasur seadanya, agar kebersamaan tetap terjaga dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Malam pun semakin larut, dan aku mulai terlelap tidur, hingga ada sebuah tangan yang menepuk-nepuk bahuku, membuatku terbangun. Saat kubuka mata, kulihat seorang perempuan duduk tepat di sebelahku. Tangannya menepuk-nepuk bahuku, berusaha membangunkanku. Karena gelap, aku tidak terlalu jelas melihat siapa perempuan itu dan bagaimana wajahnya. Ketika aku duduk, ternyata itu temanku, Rizka. "Pagi-pagi bikin kaget aja bangunin gue tengah malam kayak gini," kataku sambil menghela napas. "Maaf sih, tapi dengerin deh, ada suara cewek nangis." "Kau dengar enggak?" tanya Rizka dengan suara cemas. Aku lalu memasang telinga, mencoba mendengarkan. "Iya, jelas memang ku dengar suara tangis seorang perempuan," aku berkata dalam hati. Namun, aku tidak mau Rizka menjadi ketakutan. Aku coba menenangkannya. "Ah,
Paling itu suara tetangga sebelah. Enggak ada apa-apa kok, tenang aja. Udah, tidur aja, jangan mikir yang aneh-aneh. Baru hari pertama juga, jangan dibikin parno. Meskipun aku berkata begitu, sebenarnya aku juga mendengar suara itu dengan jelas, sampai-sampai membuat bulu kudukku berdiri. Akhirnya, kami abaikan suara itu dan kembali tidur. Namun, ternyata hal serupa terus berlanjut. Hampir setiap malam, suara tangisan itu selalu terdengar. Suaranya terdengar agak jauh dari ruang tengah, kurasa dari arah kamar mandi. Aku coba tidak bercerita apa-apa, takut malah membuat suasana KKN menjadi menakutkan. Aku memilih untuk menyimpan cerita ini sendiri. 2 minggu berlalu, dan pada hari itu, temanku bernama Acim merasa tidak enak badan. Biasanya, dia membawa obat khusus jika mulai merasa tidak enak badan. Namun, kali ini dia tidak membawanya, jadi dia pun meminum obat seadanya yang ada pada teman-teman ketika itu. Kami pun menyuruhnya untuk beristirahat, namun obatnya ternyata tidak cocok. Malamnya, badannya menjadi gatal-gatal karena alergi. Sore itu, kami membawanya ke salah satu klinik yang tidak jauh dari desa itu. Setelah diberi perawatan, dokter pun menyuruhnya untuk beristirahat semalaman. Karena di luar dingin dan kami takut alerginya malah semakin parah, kami sepakat untuk membiarkan Acim tidur di salah satu kamar di rumah itu. Setelah tertidur, kami meninggalkannya di kamar itu sendirian. Aku, Hariska, dan 2 temanku lainnya duduk di dekat kamar Acim, sambil membahas agenda selanjutnya untuk kegiatan besok. Seketika, obrolan kami terhenti ketika terdengar suara kaca jendela yang dipukul-pukul dari dalam kamar Acim. Kami segera masuk ke kamar dan melihat Acim sedang duduk sambil menarik selimut, memandang ke arah jendela. "Acim, lu kenapa?" tanyaku cemas. Acim perlahan melihat ke arahku. Wajahnya pucat dan ketakutan. Tiba-tiba, Acim berlari keluar dari kamar. Kami pun mengejarnya. Kini, dia duduk di atas sofa, badannya gemetar, wajahnya ketakutan. "Kenapa lo, Cim? Ceritain kenapa?" tanyaku khawatir. Acim menggelengkan kepala. Gua lihat kuntilanak," bisiknya lirih. Bulu kudukku langsung berdiri seketika. Rizka lalu berusaha menenangkan Acim. "Cim, lo lagi sakit. Jangan dipikirin kayak gitu, ah." Aku semakin yakin kalau mungkin yang diganggu bukan hanya aku, bahkan Acim pun sampai melihat sosok perempuan itu. Keesokan harinya, saat sore, kami melakukan briefing mengenai program-program kegiatan kami di sana. Pada saat briefing yang dilakukan di tengah rumah, mataku tiba-tiba terkunci pada seseorang yang berjalan-jalan sambil mengintip lewat jendela di teras depan pintu masuk. Aku melihat ada seorang kakek-kakek yang melihat sinis ke dalam rumah, seperti sedang memata-matai kami. Tak lama, dia pergi. Rizka menepuk bahuku dan bertanya, "Kenapa, Riz?" "Ah, enggak ada apa-apa kok," jawabku. Hal-hal yang terjadi di rumah ini mulai semakin membuatku penasaran. Suara perempuan menangis, sosok perempuan yang mengetuk jendela, bahkan sosok kakek-kakek yang tiba-tiba saja mengintip dari luar. Memang ada apa sebenarnya? Malam itu, kami sedang berada di luar halaman rumah. Aku ingat betul, hari itu adalah Kamis malam Jumat. Malam itu kurasa terlalu berisik, semakin larut, satu persatu teman-temanku pun masuk ke dalam rumah untuk tidur. Tinggal aku, Rizka, Indri, dan Rizky yang masih di luar. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan lagi. Aku masih terdiam, mencoba tak bercerita apa-apa. Namun, kulihat wajah teman-temanku pun nampak ketakutan, apalagi Rizka yang kulihat menutup telinganya. "Kalian dengar juga?" tanyaku. Mereka semua mengangguk. Bulu kudukku berdiri. Kali ini, semua mendengar suara tangisan perempuan itu. Kami terdiam mendengar suara tangisan yang sangat menyeramkan itu hingga tak lama kemudian, terdengar suara jeritan kencang dari dalam rumah. Kami segera masuk ke dalam rumah, suasana sudah ramai. Ternyata yang menjerit itu adalah Safira. Katanya, saat di kamar mandi, dia mendengar suara tangisan perempuan. Dan ketika melihat ke atas, dia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang, memakai baju putih, berdiri sambil menunduk dan menangis di atas bak mandi.
Sosok itu tinggi, dengan lengannya yang panjang hingga selutut. Setelah kejadian itu, kami semua berkumpul di satu titik dan berusaha agar tidak ada yang melamun. Kami mencoba berdoa dan mengaji di tengah rumah. Aku coba memastikan semuanya ada, tapi aku tidak melihat Rizka. Aku langsung mencarinya keluar, dan kulihat Rizka sedang berjalan menjauh dari rumah. Rizka, hei, mau kemana? Aku memanggilnya, tapi dia terus berjalan menjauh. Aku mengejarnya dan menarik tangannya, tapi badannya terasa sangat berat. Rizka lalu berbalik, dan saat kulihat wajahnya, setengah wajahnya nampak berbeda. Entah kenapa, raut wajah Rizka berubah menakutkan, pucat, dan matanya membelalak ke arahku. Tiba-tiba, Rizka menangis lemah. Astaga, Rizka kerasukan, pikirku. Aku coba menahan dia, tapi dia terus berjalan. Dari kejauhan, kulihat ada seorang kakek-kakek yang mendekatiku. Sepertinya itu kakek yang sama dengan yang tadi sore kulihat di depan rumah. Dia langsung berjalan dengan cepat mendekati kami, lalu memegang dahi Rizka. Seketika itu, Rizka berteriak-teriak. Teman-temanku yang ada di dalam rumah keluar dan berusaha membantu, tapi Rizka berontak. Kami berlima pun kesulitan mengangkatnya, entah kenapa Rizka menjadi sangat berat. Akhirnya, kakek itu berhasil mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya. Aku tak habis pikir dengan apa yang kudengar dari penjaga warung itu. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Pikiran tentang kakek-kakek yang kami lihat itu terus menghantui, terlebih setelah mendengar bahwa sosok tersebut sudah lama meninggal. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini? Kami akhirnya kembali ke Bandung, meninggalkan desa itu dengan perasaan campur aduk. KKN yang seharusnya menjadi pengalaman berharga justru berubah menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Setiap kali aku menutup mata, bayangan perempuan yang menangis dan sosok kakek-kakek itu selalu muncul. Malam-malam di desa itu terasa begitu nyata, begitu mencekam. Beberapa minggu setelah kepulangan kami, aku dan teman-teman yang terlibat dalam KKN itu sering berkumpul untuk membicarakan pengalaman tersebut. Kami semua setuju bahwa apa yang kami alami bukanlah hal biasa. Banyak dari kami yang merasa ada sesuatu yang mengikuti setelah pulang dari desa itu. Beberapa dari kami mulai mengalami gangguan dalam mimpi, melihat sosok-sosok aneh yang tak bisa dijelaskan. Rizka, yang sempat kerasukan di sana, mulai sering mengalami mimpi buruk. Ia sering bermimpi bertemu dengan sosok perempuan yang menangis itu. Dalam mimpinya, perempuan itu selalu meminta tolong, namun wajahnya selalu tertutup rambut panjang yang kusut. Rizka menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Kami semua mulai khawatir padanya. Suatu malam, ketika kami berkumpul lagi di salah satu kafe di Bandung, Rizka tiba-tiba berbicara dengan suara lirih, aku rasa dia masih mengikutiku. Semua yang mendengar ucapannya terdiam. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti kami. Siapa yang kamu maksud, Riz? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Perempuan itu, yang menangis. Aku selalu mendengar suaranya, bahkan ketika aku terjaga, jawab Rizka dengan mata yang tampak kosong. Aku mencoba menenangkan Rizka, tetapi dalam hati aku sendiri merasa takut. Pengalaman KKN itu telah membuka pintu ke dunia yang seharusnya tak pernah kami ganggu. Apa yang terjadi di desa itu mungkin hanyalah permulaan. Tak lama setelah itu, aku mendengar kabar bahwa Rizka dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kejang-kejang tanpa sebab yang jelas. Dokter yang menangani Rizka tidak menemukan apapun yang salah secara medis, namun kondisi mentalnya semakin memburuk. Rizka seringkali berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Hari-hari berlalu, dan Rizka semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Kami yang lain pun mulai dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Setiap kali aku berjalan sendirian, aku merasa ada yang mengikutiku. Kadang-kadang, ketika malam tiba dan suasana sunyi, aku bisa mendengar suara tangisan lirih, sama seperti yang kami dengar di desa itu. Aku tahu, pengalaman KKN itu telah mengubah hidup kami selamanya. Desa Pangalengan bukan hanya meninggalkan kenangan,
tetapi juga meninggalkan sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap dan tak terjelaskan. Hingga kini, aku masih sering bertanya-tanya, apakah mungkin ada sesuatu yang tak pernah kami sadari selama KKN itu? Sesuatu yang mungkin terabaikan, namun kini menuntut perhatian. Ataukah kami telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi? Aku tak tahu pasti. Yang ku tahu hanyalah satu hal, ada harga yang harus dibayar untuk setiap langkah yang kita ambil di tempat yang tak dikenal. Dan sayangnya, harga itu mungkin lebih mahal dari yang pernah kami bayangkan. Cerita kedua, diikuti hantu wanita. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe-nya. Aku sedang di jalan. Biasanya padat banget. Tadi aku sempat isi bensin dulu. Bentar ya, bentar lagi sampai. Oke, Bang. Jawabku sambil menutup telepon dari temanku, Aurel. Dia sudah menungguku di salah satu coffee shop di Bandung. Aku punya janji untuk membicarakan pekerjaan kantor. Namaku Nadia, dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Saat itu, aku sedang mendapati tugas dari atasan untuk segera menyelesaikan urusan dengan klien. Dan kebetulan saja klienku adalah temanku, Aurel. Kami membuat janji untuk bertemu di salah satu coffee shop di Bandung. Namun, karena saat itu jalanan Bandung cukup padat, akhirnya aku sedikit terlambat datang. Setelah melewati kemacetan, sampailah aku di tempat itu. Dari jauh, kulihat Aurel sudah menungguku dengan laptopnya yang terbuka. Dia sedang sibuk mengetik di dekat pintu masuk. Aku menghampirinya dan segera memulai meeting. Nah, jadi gitu, Rel, pokoknya nanti kalau sudah deal, kita bagi-bagi deh pesananannya. Oke, cincailah kalau sama gue, hehehe, kataku, asyik, oke, nanti gue promoin juga ke teman-teman gue yang lainnya, balas Aurel. Namun tiba-tiba aku mendengar suara cewek yang samar-samar, seperti minta tolong. Terlantar, aku bertanya-tanya, gue kayaknya dengar suara cewek deh, lu denger nggak? Meja sebelah kali, jawab Aurel, udah, lanjut lagi aja. Kali, jadi sampai mana tadi? Di tengah obrolanku dengan Aurel, suara perempuan itu terdengar sangat jelas di telingaku, seperti seseorang yang sedang berbicara di depanku. Tapi setelah kupikir-pikir, mungkin itu hanya suara orang di sekitar saja. Singkat cerita, meeting pun selesai sekitar pukul 10 malam. Aurel pamit lebih dulu karena sudah dijemput temannya. Namun aku masih berada di sana untuk menyelesaikan beberapa berkas yang belum rampung. Pelayan mulai membereskan meja-meja, seakan mengusirku secara tidak langsung. Aku pun ikut membereskan laptopku dan bersiap untuk pulang. Aku beranjak dari kursi dan berjalan keluar coffee shop, sambil memeriksa tasku untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Ketika aku menengok ke arah meja tempat dudukku tadi, aku terkejut melihat seorang wanita berambut panjang dan berbaju hitam duduk di tempatku. Dia menatapku dengan tatapan sinis. Aku langsung membuang muka dan bergegas lari kecil menuju mobil. Siapa itu cewek? Serem banget lagi ngeliatin gue terus, pikirku sambil segera menyalakan mobil dan menancap gas untuk pulang. Entah kenapa, jalanan terasa sangat sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku menyalakan radio untuk mendengarkan lagu agar suasana tidak terlalu sunyi. Namun, tiba-tiba saja radio di mobilku mati dan terdengar lagi suara perempuan yang sama seperti di coffee shop tadi. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya dan berusaha berpikiran positif. Mungkin aku hanya lelah, pikirku. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan berbaring. Namun, entah kenapa, mataku tak kunjung terpejam. Aku masih terbayang sosok wanita di coffee shop tadi dan suara perempuan yang kudengar. Aku sampai berpikir, apa salahku hingga harus mendapati hal-hal aneh seperti ini? Aku menyelimuti diri dengan rapat, berharap bisa segera tidur. Tapi kemudian, aku mendengar suara aneh, seperti seseorang menggerakkan meja di kamarku. Bulu kudukku berdiri seketika. Aku pejamkan mataku erat-erat,
berharap ini hanya mimpi. Namun tiba-tiba, aku merasakan sesuatu mengelus kakiku. Aku loncat dan melempar selimutku, terpojok di sudut kamar. Dari bawah tempat tidur, muncul tangan dan sosok wanita yang kulihat di coffee shop tadi. Dia merangkak perlahan ke arahku, dengan pakaian yang sudah bersimbah darah. Aku hanya ingin jujur, katanya sambil semakin mendekat. Ketika tersadar, ternyata itu hanya mimpi. Aku masih berada di atas tempat tidurku. Kulirik jam di dinding, menunjukkan pukul 1 malam. Namun entah kenapa, yang kurasakan tadi terasa sangat nyata dan membuat jantungku berdegup kencang. Keesokan harinya, aku bercerita kepada temanku yang memiliki indera keenam. Dia menerawang dan berkata bahwa ada sosok yang mengikutiku. Sosok seorang wanita korban kecelakaan di dekat coffee shop yang kudatangi. Kecelakaannya cukup parah, hingga wanita itu menghembuskan nafas terakhir di dekat coffee shop tersebut. Katanya, dia mengikutiku karena ingin menyampaikan sesuatu. Aku pun heran, apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan, dan kenapa harus aku yang didatangi? Sampai sekarang aku tidak tahu jawabannya. Mungkin, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan tidak bisa kita prediksi kapan dan di mana kita akan bertemu mereka. Cerita ketiga, rombongan pesugihan. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subreknya. Awas lu. Rombongan pelaku pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Batu Kiem, janda kembang pasir yang menjadi rebutan lelaki hidung belang di desa. Hari ini, saya hadir kembali di tengah kalian semua. Apalagi kalau bukan untuk menghibur kalian, para jomblo, para pengangguran sejati, dan para ibu rumah tangga yang sedang kesepian ditinggal kerja oleh suaminya. Tanpa berlama-lama, karena saya juga mau menyusui anak, langsung saja kita dengarkan bersama ceritanya. Sebelumnya, pakai handsfree, pejamkan mata, matikan lampu, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek dong, kalau enggak, gue tampar bolak-balik. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman mistis, pengalaman horor. Salah satu pengalaman mistis ini saya dapatkan dari seorang narasumber, yaitu seorang sopir. Sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi diminta untuk mengantar rombongan. Rombongan yang diantarnya ternyata adalah mereka yang akan melakukan ritual pesugihan. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya mohon maaf apabila ada nama atau tokoh yang terkait dalam cerita ini. Semua sudah saya samarkan sesuai dengan permintaan narasumber. Pak Budi adalah seorang sopir yang bekerja di salah satu rental mobil plus online. Suatu hari, tetangganya, Pak Wawan, datang ke rumah Pak Budi, meminta untuk membawa rombongan pekerjanya ke suatu tempat. Waktu itu, Pak Budi tidak tahu kemana tujuannya. Yang paling penting bagi Pak Budi adalah bayarannya. Pak Wawan meminta Pak Budi untuk mengantarkan rombongan itu selama 3 hari 3 malam. Pak Budi meminta bayaran untuk itu, dan Pak Wawan setuju memberikan Rp700.000 per hari. Setelah menerima uang, Pak Budi memberikan kepada istrinya dan berpamitan untuk mengantar rombongan Pak Wawan. Saat sampai di rumah Pak Wawan, Pak Budi melihat beberapa orang sudah siap untuk berangkat. Mereka pun langsung menaikkan semua barang-barang ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Pak Budi. Dalam perjalanan, Pak Wawan yang duduk di sebelah Pak Budi sempat ditanya oleh Pak Budi, sebenarnya kita mau kemana? Pak Wawan menjawab, ke Desa X, Desa Pesugihan. Nama desa disamarkan untuk menjaga privasi. Pak Budi kaget, namun Pak Wawan menjelaskan bahwa rombongan tersebut ingin menjadi orang kaya dan terpandang. Dalam batinnya, Pak Budi termenung, ya Allah, segitunya orang-orang ingin kaya raya. Pak Budi pun mengikuti perintah dan melanjutkan perjalanan ke desa tujuan. Jalan menuju desa tersebut sangat rusak dan berliku.
Setelah beberapa jam perjalanan, mereka sampai di rumah tua yang dituju. Ternyata itu adalah rumah sang dukun, yang dikenal sakti, bisa mengabulkan semua permintaan. Sebut saja namanya Mbah Karto. Dukun ini bisa menjadikan orang yang susah menjadi kaya raya, dan semua yang datang kepadanya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah sampai, Mbah Karto memeriksa satu persatu anggota rombongan, termasuk Pak Budi, dan bertanya apakah mereka sudah mendapat izin dan restu dari istri masing-masing. Semua menjawab iya, kecuali Pak Budi yang memang tidak berniat ikut ritual. Mbah Karto mengarahkan jarinya ke Pak Budi dan bertanya, "Kenapa kamu diam saja? Belum dapat izin atau bagaimana?" Pak Budi menjawab, "Maaf Mbah, saya hanya sopir, tidak mau ikut-ikutan." Mbah Karto pun mengizinkan Pak Budi untuk menunggu di luar selama ritual berlangsung. Singkat cerita, rombongan tersebut melakukan ritual selama 3 hari 3 malam. Setelah selesai, mereka bercerita satu persatu tentang pengalaman selama ritual. Pak Edi menceritakan bahwa pada malam pertama, dia diganggu oleh sosok pocong, kuntilanak, dan sundel bolong dengan wajah rusak yang sangat mengerikan. Pada malam kedua, dia ditemui oleh Raja Siluman Babi, dan malam ketiga, dia diperlihatkan uang yang begitu banyak, tetapi harus sujud di bawah Raja Babi itu. Pak Cahyo, yang lain, diganggu oleh siluman ular yang mengelilingi tubuhnya sampai ke leher. Ular itu adalah ratu dari siluman ular tersebut. Pak Cahyo berusaha melawan dengan mantra yang diajarkan oleh Mbah Karto. Namun, Pak Dirman, salah satu dari mereka, tidak mengalami apa-apa selama ritual. Mbah Karto pun bertanya apakah dia benar-benar mendapat izin dan restu dari istrinya, dan Pak Dirman mengaku belum sepenuhnya. Mbah Karto menjelaskan bahwa itulah penyebab kegagalan ritualnya. Pak Budi merasakan aura yang sangat seram di rumah Mbah Karto, dan setelah rombongan selesai, mereka pun bersiap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Pak Budi merasakan suasana dalam mobil berubah, auranya menjadi dingin dan menyeramkan. Tiba-tiba, Pak Dirman yang gagal ritual kerasukan, dan tingkah lakunya berubah seperti seekor babi, merangkak di jok belakang. Pak Edi dan Pak Cahyo berusaha menenangkan Pak Dirman yang kerasukan, namun gagal. Ketika mereka mendekat, Pak Dirman malah kerasukan sosok ular, yang membuat situasi semakin mencekam. Pak Budi yang fokus mengemudi, tiba-tiba kaget dan membanting setir hingga mobilnya masuk ke jurang. Ingatan terakhir Pak Budi sebelum pingsan adalah ketika mobil jatuh ke jurang. Saat sadar, Pak Budi sudah berada di rumah sakit dengan kondisi kaki patah. Istrinya bercerita bahwa semua penumpang lain meninggal dunia, kecuali Pak Budi. Pak Budi sangat menyesal karena tidak tahu bahwa rombongan yang dia antar melakukan ritual pesugihan, dan akibatnya semua penumpang meninggal kecuali dirinya. Sekarang, Pak Budi hanya bisa duduk di atas kursi roda, menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bersama saya, Batuk Iem, di channel Karang Kali Aja Seram. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah channel Karang Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Bersama Mr. Randy yang selalu melayani, yang akan menguji nyali, yang pasti akan buat kalian mati. Jangan lupa subscribe-nya, juga komennya, dan juga like dan share-nya. Karang Kali Aja Seram.
aja seram.